المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Sadaqallahu alazim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasaba nagrita Allah taala tu majapa nania dapat matukan kalau Allah taala atau orang kasih pasilanan sedih makasih yang hari itu sempat Jumat masih baik berjamaah insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai manusia pilihan, sehingga kita sebagai manusia mendapatkan petunjuk dan juga mendapatkan Subhanahu wa taala natu pada kasih utama di agama Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di seseta maka daya ulangi bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebagai umat Islam tentu berbagai kegiatan yang kita laksanakan pada bulan Muharram ini. Namun sebagian sila surat engkau malai sarah dari orang Muharram harapan perlu dilobaye pendapat yang demikian. Nafak bicarogi masalah yang demikian. Padahal itu hukum adalah yang mulia hari bagian. Sehingga kita sebagai umat Islam, Muharram adalah bulan kemenangan Islam. Berbagai peristiwa yang terjadi sehingga kita patut sebagai umat Islam menghormati dan memuliakan bulan Muharram hari bagian. Namun ada salah satu peristiwa yang sangat penting dan kenal adalah bulan Hijriah, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkahul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Itu secara kita melihat ya dari kebudayaan Islam kita, sejarah mencatat bahwa memang ini terjadi pada masa Rasulullah. Tapi secara kesimpulannya bahwa kita hijrah adalah kita dari hal-hal yang mungkar menuju hal-hal yang kebaikan. Itulah yang kita harapkan sebagai umat Islam. Salaimi sedih jan atau law lima harganya. Ini yang perlu kita yang hayati bersama dunia. Maka kita akan dalam hal ini
kita mengkaji sedikit bahwa memang perintah hijrah itu ada beberapa terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran berbagai. Antara lain jadi masalah istilah hijrah memang itu ada dalam Al-Quran berbagai. Antara lain kita lihat pada surah Al-Nasr, Allah SWT berfirman pada ayat 5, "Warujasna fahjur." Ini adalah perintah untuk meninggalkan keburukan dan kemaksiatan berbagai. Ya, ini adalah perintah oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agar segera meninggalkan hal-hal yang buruk menuju kepada hal-hal yang baik. Begitu juga kita sebagai umat Islam, hendaknya hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap adalah buruk, maka hendaknya kita tinggalkan. Tidak ada manfaatnya kepada kita dan juga tidak ada manfaatnya kepada orang lain. Sehingga memang Islam itu al-Islam tarku ma la yani. Islam itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi. Ini adalah satu perintah oleh Allah SWT yang harus kita pedomani sebagai umat Islam. Artinya hal-hal yang buruk kita tinggalkan menuju kepada kebaikan kemudian. Tentu banyak hal-hal yang seperti tradisi-tradisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak ada dasarnya kita tinggalkan. Ya, nah itu kalau kita tidak mulai dari sekarang, siapa lagi yang mulai dari? Makanya generasi muda sekarang kita ini sangat kritis, tidak sama dengan orang tua kita. Terbatas cara menerimanya, terbatas cara yang membacanya dan juga mendengarkannya, sehingga itulah yang sangat digabung yang berbeda. Nah, itulah yang perlu kita berikan pemahaman kepada orang-orang tua kita agar kita betul-betul adalah al-Islam tarkuhu ma la yani. Artinya Islam itu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Itu yang pertama. Dalam ayat yang lain juga Allah SWT menjelaskan pada surah An-Nisa ayat 34, Allah perintah berpaling dari istri yang tidak patuh dan tidak taat kepada Allah SWT. Dari kong kabineta dia nanelo terus barengkan pengelatan dan niat melaksanakan pengelatan. Ini adalah suatu perintah. Kita harus tinggalkan hal ini. Ya tentu kita memberikan dulu ajakan kepada istri kita karena kita adalah sebagai kepala rumah tangga. Kita sudah ada dan kita adakan dialog. Ya sampai tidak mau taat kepada Allah, itu bisa kita tinggalkan hal ini. Hadirin yang bahagia. Karena ini adalah perintah dari Allah SWT agar kita berhijrah kali ini. Nah, sebab ini orang dewi merupakan penanggung jawab dalam rumah tangga pribadi. Ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Nah, suatu saat nanti laki-laki ini mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua yang pernah kita pimpin akan diminta semua pertanggungjawab kita ini, termasuk anak-anak kita ini. Ya, ini adalah risikonya menjadi kepala rumah tangga. Itu yang kedua. Kemudian pada surah yang lain juga Allah SWT pada surah An-Nisa juga ayat 89, yakni perintah meninggalkan tempat, keadaan atau sifat karena menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah pengelatan kita meninggalkan suatu tempat atau sifat demi untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, dari komunikasi di kampung luar biasa kezalimannya perlu kita tinggalkan bentuknya.
Begitulah yang dialami oleh pemuda Ashabul Kahfi yang mulia. Pemerintah yang zalim yang meninggalkan kampung halamannya, sehingga ini tercantum dalam surah Al-Kahfi yang mulia. Merupakan pemuda Al-Kahfi yang luar biasa bagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan pada surah Al-Ankabut ayat 26, yakni kembali kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayah yang dunia. Itu Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa amana lahu Lutan wa qala inni muhajiran ila rabbi innahu wal azizul hakim. Ya, maka tatkala Lut mengakui kebenarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya ini hijrah, saya akan hijrah kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhan Allah SWT adalah maha bijaksana keduanya, maha perkasa dan lagi maha bijaksana keduanya. Ini menandakan bahwa kita sebagai umat Islam harus meninggalkan hal-hal yang buruk menuju mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beberapa kisah dalam Al-Quran sudah kita amati dan kita yakin, dan itu adalah menjadi pelajaran bagi umat Islam di dunia. Oleh karena itu, mari kita mengkaji ulang beberapa ayat Al-Quran sehingga bisa kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surah yang lain, Allah SWT pada surah Al-Muzammil ayat 10 yang perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamilah. Ini perintah Nabi Muhammad SAW meninggalkan orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah SWT dengan tidak melukai hati mereka kepadanya. Itulah perintah Allah SWT yang antaranya yang terdapat dalam Al-Quran. Akan tetapi masih banyak yang lain ayat-ayat yang menjelaskan tentang hijrah menuju kepada kebaikan bagian. Kurang lebih 37 ayat dalam Al-Quran bagian. Kan tapi ini sempat yang saya sampaikan barangkali menjadi pedoman kita sebagai umat Islam. Mari kita selalu membaca Al-Quran dan sekaligus menghayati dan mengamalkan apa isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syifa'un linnas, bahwa ya pada hari kemudian nanti Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kita. Siapa yang selalu membacanya, menghayati dan mengamalkannya, maka Al-Quran akan mendampingi kita pada masa nanti akhir. Saya kira tadi Al-Qurannya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kamaman asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah irgaman liman jahada wa kafar asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad